Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semua para siswa SMP kelas 9 dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Pada pertemuan kali ini, mari kita belajar bersama mengenai teknologi ramah lingkungan, yaitu materi kelas 9 SMP semester 2 bab 10 ya. Untuk kali ini mari kita mempelajari bagian yang A, yaitu pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Materi-materi yang ada di sini masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud untuk kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Mari kita ikuti langsung jalannya, bukan pembahasan tapi pemaparan materi bab 10, yaitu teknologi ramah lingkungan. Sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya dulu ya. Channel saya Umi Fitri Espansa ya, agar kami tambah semangat dalam membuat video-video untuk para siswa SMP. Untuk KD-nya yaitu KD 3.10, menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Dan 4.10 menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Sedangkan materi yang akan kita bahas adalah pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Dan ini adalah peta konsepnya ya. Bab teknologi ramah lingkungan ya, di situ yang akan kita pelajari ini ya. Prinsip teknologi ramah lingkungan. Nah, ini memperhatikan pelestarian lingkungan dan sebagainya. Di situ juga ada teknologi tidak ramah lingkungan ya. Ada ramah lingkungan, ada tidak ramah lingkungan. Yang tidak ramah lingkungan minyak bumi, batu bara ya. Yang akan kita pelajari adalah itu ini ya. Prinsip sampai di sini. Nah, langsung saja mari. Nah, berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan, teknologi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan ya. Ini bisa dicontohkan di sini. Teknologi ramah lingkungan banyak macamnya ya. Ada hutan, ada ini ya. Memang nggak begitu jelas, yang jelas yang bisa didaur ulang. Sedangkan teknologi tak ramah lingkungan itu yang menghasilkan pencemaran ya, bisa udara, bisa air, tanah dan sebagainya. Kemudian ini teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk aplikasi teknologi dengan tujuan memberi kemudahan bagi aktivitas dan pemenuhan kebutuhan manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian alam. Jadi ini saya lingkari saja ya, saya lingkari biar tambah jelas ya. Ini memperhatikan ya, ini yang ini prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, itu yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan. Nah, prinsip-prinsip pelestarian lingkungan itu yang mana saja? Nah, di sini ada yaitu ini prinsip-prinsip teknologi ini diantaranya tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Yang kedua, menggunakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Ini ya, prinsip teknologi ramah lingkungan itu ada dua. Kita lanjutkan. Semua alat transportasi membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar ya. Kita tahu ya, kita naik motor, naik mobil, semuanya menggunakan bahan bakar ya.
Selain alat transportasi, berbagai alat peralatan rumah tangga juga membutuhkan energi untuk dapat dimanfaatkan. Misalkan kita masak kan dengan kompor gas, nah kita pakai gas LPG ya, seperti itu. Ini contohnya ya. Kendaraan butuh bensin, butuh solar dan sebagainya, sedangkan kita masak butuh gas untuk menyalakan api ya. Bahan bakar bensin, LPG, batu bara, dan minyak bumi merupakan bahan bakar fosil ya, bahan bakar yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu yang sudah memfosil, membatu ya. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang ada dalam bumi dan tidak dapat diperbaharui karena dibutuhkan waktu jutaan tahun untuk menghasilkannya. Ya ini ya contohnya ya. Ini gas, ini batu bara, ini kilang minyak, dan ini bensin yang siap kita pakai. Sumber energi lainnya seperti matahari, angin, aliran air, kayu, panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui ya. Ini murah dan ramah lingkungan sekaligus dapat diperbaharui. Jadi lebih bagus. Kemudian sumber energi tersebut dapat terbentuk kembali secara alami dalam waktu-waktu tertentu. Maha besar Tuhan yang telah menciptakan berbagai sumber energi di kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur dan menggunakan energi secara bijak dan menjaga ketersediaannya. Mohon maaf jebres sambil sambil memasak, jadi ada sambil menggoreng cabai, jadi jebres terus. Kita lanjutkan. Jadi sumber daya energi yang dapat diperbarui seperti matahari, angin dan sebagainya tadi itu sudah murah meriah ya, dan tersedia melimpah dan dapat diperbaharui, sehingga kita wajib bersyukur pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat itu ya. Kita dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan energi secara bijaksana dan menjaga ketersediaannya biar tersedia secara alami dan regenerasinya itu lancar ya. Seperti kayu itu kan kita tetap harus melaksanakan reboisasi ya. Ketika kita menebang, kita juga harus menanam. Kemudian menurut sejarah, penggunaan minyak bumi telah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Namun pada saat itu belum ada penggalian minyak bumi seperti saat ini. Minyak bumi diperoleh hanya terbatas dari rembesan minyak yang ada di permukaan tanah. Ya ini ya, kilang minyak yang sederhana, tidak perlu itu ya, bur-bur yang besar ya. Barangkali ini permukaan tanahnya itu sudah menembus batuan sehingga minyak buminya merembes ke permukaan tanah. Saat ini minyak bumi diolah menjadi bahan bakar melalui proses destilasi atau penyulingan sederhana. Di Eropa, kebutuhan minyak bumi sebagai bahan bakar terus meningkat setelah ditemukannya mesin uap oleh James Watt ya. James Watt, sehingga mendorong revolusi industri. Pada masa itu, minyak bumi dianggap sebagai sumber energi yang praktis, sehingga pada saat itu dimulai pencarian sumber-sumber minyak bumi dan teknologi pengolahan minyak bumi pun mengalami perkembangan. Ya. Memang ya teknologi kilang minyak itu memang berasal dari Eropa ya. Kemudian pada tahun 1859 teknologi pengeboran minyak bumi pertama kali ditemukan dan minyak bumi dipompa keluar dari dasar bumi di Pennsylvania, Amerika Serikat ya gambar ini ya gambar 10.3 ya. Pada perkembangan selanjutnya ditemukan teknologi destilasi minyak bumi untuk mengubah minyak bumi menjadi bahan bakar yang lainnya seperti bensin, solar, aftur, dan beberapa jenis minyak yang lain. Kemudian
Pada tahun 1990, hampir 40% kebutuhan energi dipenuhi dari minyak bumi. Berdasarkan kenyataan tersebut, pernahkah ya kita berpikir minyak bumi di dunia ini akan habis? Ya bisa saja, karena tidak bisa diperbaharui ya. Selain itu, keberadaan minyak bumi yang semakin menipis, penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar juga memiliki beberapa dampak pada lingkungan. Nah, dampak yang paling dapat kita rasakan akibat penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar adalah terjadinya pencemaran udara ya. Apapun dipakai di kendaraan apapun itu, kalau bahan bakarnya fosil, minyak bumi atau batu bara, pasti menyediakan CO2 ya, karbon dioksida, sehingga menyebabkan pencemaran udara. Oleh karena itu, saat ini mulai banyak ilmuwan yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan inilah yang akan kita pelajari di bab ini. Beberapa teknologi ramah lingkungan yang telah dikembangkan yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan angin ya, bisa juga air ya, PLTA ya, tenaga angin ataupun juga tenaga air, cahaya matahari ya, kita ingat solar cell, panas bumi ya, ini ya, panas bumi, gas bumi ya, bahan bakar dari tumbuhan biofuel dan dari gas hidrogen atau H2. Teknologi tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap mengutamakan kelestarian alam. Ingat tadi prinsipnya ya, prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Tentu kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan sumber energi tersebut. Ya, tadi bersyukur, menggunakan cara bijaksana dan menjaga kelestariannya ya. Ini ya. Tiap-tiap teknologi yang dikembangkan manusia memiliki keunggulan maupun kekurangan. Iya, ya ada keunggulan, biasanya juga diikuti dengan adanya kekurangan ya. Nah, bagian A inilah yang akan kita bahas ya. Pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan ya. Sebagian besar alat transportasi menggunakan bahan bakar seperti bensin atau solar. Bahan bakar tersebut merupakan salah satu bentuk minyak bumi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber minyak bumi semakin lama semakin berkurang. Seiring kemajuan di bidang teknologi, saat ini sudah dikembangkan mobil atau sepeda motor yang memanfaatkan energi yang dapat diperbaharui. Ini contohnya mobil listrik, motor listrik ya. Tuh. Kemudian teknologi ramah lingkungan atau sering disebut dengan ini ya, sustainable teknologi atau green teknologi merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, ini prinsip-prinsip pelestarian lingkungan tadi. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan keperluan manusia ya. Kita itu sekarang yang kepentingan adalah mencari teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Nah, tujuannya apa? Sudah ramah lingkungan, tetapi juga memberikan kemudahan dan pemenuhan untuk keperluan manusia. Jadi lebih baik untuk lingkungan dan bumi. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Teknologi tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Sumber energi listrik dapat berasal dari matahari ya, tadi solar cell ya, angin dan air. Sumber energi alternatif juga dipilih karena dapat diperbaharui dan tidak mencemari lingkungan. Kan prinsipnya memang kan tidak membahayakan lingkungan ya. Itulah yang disebut dengan teknologi ramah lingkungan. Nah, untuk bagian A saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa di next video yaitu bagian B ataupun juga bagian C. Sementara saya akhiri dulu. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.